Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Oke, nah gimana sih bentuk umum persamaan kuadrat itu? Oke, bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, nah gimana cara penyelesaiannya? Penyelesaian itu ada 3 cara guys. Pertama adalah pemfaktoran. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Oke guys, sorry ya guys, agak mereng-mereng soalnya ini lurus jadi aku agak susah gitu nulisnya. Nah, kita langsung aja lanjut ke yang pertama. Kita akan ngebahas tentang pemfaktoran ya guys. Nah, contohnya nih gini. Ini pemfaktoran ya. Oke, contohnya yang pertama kita kasih contoh x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Kita harus tentukan dulu yang mana A-nya, yang mana B-nya, dan yang mana C-nya. Nah, A-nya yang mana? A-nya itu yang pertama ini x kuadrat, jadi nilainya itu 1 karena x doang, nilainya 1. Kedua, B-nya X 1 juga. Kemudian ketiga, C-nya negatif 2. Minus 2. Nah, jadi caranya gimana? Kita harus cari dulu yang B sama C-nya. Kayak gini. Kalau yang di B, pertambahan berapa yang akan menghasilkan 1? Sedangkan yang di C, perkalian berapa yang menghasilkan 2? Minus 2. Nah, di sini kita harus menentukan angkanya yang sama, atas dan bawah harus sama. Jadi kita pertama yang biar lebih mudah guys, kita cari dulu yang perkaliannya. Nah, minus 2 kita bisa buat 2 dikali minus 1. Bising. Nah, agar mudah, kita cari dulu tentang perkaliannya. Perkalian berapa yang hasilnya minus 2? Kita bisa buat 2 kali 1. 2 kali 1. Oke, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena di sini minus, kita harus meletakkan minus di antara 2 angka tersebut. Nah, kalau kita letakkan minus 1 di sini, otomatis di atas juga harus sama. Nah, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Begitu juga di bawah. Gitu ya guys, jadi dia harus sama. Angka yang di atas dengan yang di bawah harus sama. Nah, jadi kita bisa coba dulu, misalnya kalau misalnya kita minus 2 di sini, berarti tidak tepat ya guys jawabannya. Oke, langsung lanjut.
Berarti jawabannya tuh X ditambah 2 dan X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 2 dan X minus 1 sama dengan 0. Nah, berarti jawabannya X sama dengan karena 2 melewati sama dengan jadi minus. Dan X sama dengan karena minus melewati sama dengan berarti 1. Gampang banget kan guys? Nah, terus gimana kalau soalnya seperti ini? Soal yang kedua ya. X2 dikurang 25 sama dengan 0. Berarti X dikurang 5 dan X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, dari mana dapat jawaban seperti ini? 25. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kalau dia minus di sini, berarti di sini minus dan di sini positif. Buktinya gimana? Nah, kita bisa buktikan gini ya. Pembuktiannya X kuadrat ditambah 5X dikurang 5X dikurang 25. Ini dari mana buktiannya? Dari sini ya. X kayak gini caranya. X dikali X kuadrat. Kemudian X dikali 5X. Kemudian seperti ini. Selanjutnya juga. Ya. Nah, gitu ya guys caranya. Nah, kita udah bisa nemukan ini. Berarti yang tadi ini jawabannya X sama dengan 5 dan X sama dengan minus 5. Nah, sama seperti tadi ya guys. Karena minus 5 melewati sama dengan berarti 5. Dan 5 melewati sama dengan minus 5. Berarti X sama dengan 5 dan X sama dengan minus 5. Oke, gimana soalnya? Kalau yang tadi ini, soal yang pertama itu A sama dengan 1. Gimana kalau A sama dengan 2? Nah, contoh soalnya gini. Dua X kuadrat ditambah 13X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, A-nya berapa? 2, A-nya 2, B-nya 13, dan C-nya 15. Nah, ini gimana caranya? Ini kita bisa buat pakai rumus ya guys. Nah, kalau ini sama seperti yang tadi sebelumnya, kita cari dulu nilai dari B-nya berapa dan C-nya. Berarti pertambahan berapa, penjumlahan berapa yang hasilnya 13, dan perkalian berapa yang hasilnya 15. Dikali dengan A, karena A-nya 2. Berarti 15 dikali 2. Kalau tadi A-nya 1, kan tetap. Berarti ini kita harus kalikan. Di sini dikali, guys. 15 dikali 2. Berarti tadi ini yang si B-nya, dan yang ini tadi A dikali C. Nah, perkalian berapa ya yang cocok? Hasilnya 30. 10 dikali 3. Cocok ya, 10 dikali 3, 15. 10 tambah 3, 13. Nah, itu guys caranya. Ini juga ya. Nah, pas kan jadi hasilnya. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus guys. Nah, jadi rumusnya gimana? Rumusnya itu kayak gini. X ditambah P per A, X ditambah Q per A.
sama dengan 0. Nah, kita masukin yang sebelah sini P, ini 10-nya P, dan ini Q. Oke guys, X sama dengan X ditambah P-nya berapa? 10 per A-nya berapa? 2 dikali X ditambah Q-nya 3 per A-nya 2 sama dengan, berarti jawabannya X sama dengan, karena dia pindah melewati sama dengan, berarti minus 10 per 2. Minus 10 per 2 berapa? 5 ya. Minus 5. X sama dengan, karena dia melewati sama dengan, minus 3 per 2. Gampang ya guys? Gampang ya? Sorry. Nah, gini ya guys. Nah, buat kalian yang mau screenshot bisa ya, hanya aku kasih tahu dari jauhnya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita udah menentukan dengan cara pemfaktoran, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Apa yang kedua? Melengkapkan kuadrat sempurna. Kita kasih contoh soal yang sama kayak tadi ya. Nah, soalnya gimana? X kuadrat ditambah, ini aku deketin supaya kalian lebih jelas lagi ngelihatnya. Nah, X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau ini caranya guys, kita harus pindahkan dulu minus 2-nya ke sebelah sini. Contohnya gini. Nah, X2 tambah X sama dengan 2. Kita pindahkan ya dari sini ke sini. Nah, terus ini ada rumusnya. Rumusnya itu pertama kayak gini. Ya, pindahkan dari sini ke sini. Rumus itu seperti ini. Kita tambahkan 1 per 2 B kuadrat. Nah, kita tambahkan ini. Berarti next X2 ditambah X ditambah, masukkan ya di sini, ditambah ini 1 per 2 per 2 B. B-nya berapa? 1 dikali 1 kuadrat. Nah, ini udah ngerti ya guys sampai sini? Udah ngerti? Sama dengan, ini tuh rumus ya, ini kalian bedain, jangan disamain. Nah, ini rumusnya tadi. Nah, sama dengan, begitu juga dengan 2-nya ya, di sama dengannya di tengah-tengah ya. 2 ditambah 1 per 2 kali 1 2. Nah, terus next X kuadrat ditambah X. Nah, ini gampang banget ya. Ini kan udah pasti 1, karena ini kuadrat 2, berarti 2 kuadrat ini 4. Berarti 1 per 4 ditambah ya. Nah, sama dengan itu juga 2 tambah 1 per 4. Ini agak rumit ya ini. Oke, ini langsung aja kita buat jadinya X kuadrat ditambah 1 per 2 kuadrat ya. Nah, ini dari sini ya. Kalian bisa sendiri kan gimana caranya.
Nah, terus langsung sama dengan ini kita buat persatu ya. Ini udah tahu juga ya gimana caranya. Jadi sini 8 ditambah 1 per 4. Terus kita kecilin lagi. Ini kan bisa dikecilin lagi nih. X tambah sama dengan 3/2 dikurang 1/2. Ini juga kita kecilin. X sama dengan minus 3/2 dikurang 1/2. X sama dengan berapa jadi guys? Minus 4/2. Ini kan udah sama nih. Berarti tinggal dikurangin aja. Minus 3 dikurang 1 minus 4. Berarti sama dengan X sama dengan minus 2. Ini juga seperti itu guys. Jadi X sama dengan 3 dikurang 1 1/2. 3 kurang 1 2. Itu jawabannya 1. X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 2. Oke, udah ngerti kan guys? Ini aku besarin lagi biar bisa terlihat semuanya. Nah, oke. Oke guys, tadi ada sedikit tambahan yang sebelah sini tadi. Nah, ini kan kita mau buat belah 2 gini nih. Jadi kan ini udah kuadrat, di sini juga harus kita buat kuadrat ya. Jadi tadi di sini tuh kayak gini. Akar kuadrat kayak gini. Nah, gini. Jadinya gini dong. Nah, maka dapat ini. Nah, jadi langsung jadinya kayak gini. Udah ngerti kan guys? Oke, sekarang kita menuju ke rumus yang terakhir menggunakan, yaitu adalah menggunakan rumus A, B, C. Nah, apa rumusnya? Rumusnya tuh kayak gini. Sama dengan minus B atau kurang B kuadrat dikurang 4 A C per 2A. Contoh soalnya X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Oke, tentukan A sama dengan B nya berapa, C nya berapa. A nya 1, B nya minus 4, C nya minus 5. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Minus B, berarti kan sini B-nya ada minus nih, berarti minusnya ada 2. Kalau minus ketemu minus, pasti jadinya positif. Berarti 4 tambah atau kurang B kuadrat minus 4 pangkat 2 A kali C. Dikurang 4 A kali C. A nya 1 kali C nya minus 5 per 2A 1 sama dengan 4 kuadrat 16 minus kali minus berartinya 16 saja ya guys, positif jadinya. Tambah 4 kali 5 20 minus dikali minus positif per 2. Nah,
Berarti lanjut. Ini 1 ya guys. Ini tambah atau kurang ya? 4. 16 tambah 20. 36 per 2. Nah, inilah dia. Berarti 4. Ini kan bisa dikecilin nih. 36 kali berapa? 6 kali 6 36. Di sini kita buat 6 per 2. Nah, gampang banget ya. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah selesai. Tinggal kita ubah loh. Berarti ini ada yang X-nya ada yang minus dan X-nya ada yang negatif. Berarti langsung kayak gini. Ini jawabannya ya. Kita buat di sini aja. X-nya pertama kita buat positif. 4 tambah 6 per 2. Berarti sorry. Ini yang nggak ada lagi ya. Ini kan tadi udah 36 ya. Astagfirullah. Sorry ya guys. Oke, sorry ya. Tadi ini kan udah nih 36. Jadi 6 ya, sorry. Nah, jadi ini 4 tambah 6 10 per 2. Kemudian X-nya 1 lagi berapa? Minus. Berarti 4 kurang 6 per 2. 4 dikurang 6 minus 1. Oke. Oke guys, sampai sini aja mungkin kali ini. Kalian udah paham ya gimana cara ngerjainnya. Aku harap ini dapat membantu kalian untuk memahaminya. Oke, ini mudah banget ya guys. Harus sering-sering latihan. Oke. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan konten video aku yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.